saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dimuliakan, mari muliakan Dia. Ditinggikan, Yesus Tuhan kita yang ajaib. Katakan dengan sungguh, Engkau Rajaku Tuhan. Dia bertahta di atas pujian dan sembah kita. Dia yang berkuasa. Namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Lebih lagi katakan, dimuliakan, Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan, Dialah Raja dalam hidup kita. Rajaku yang bertahta selama-lamanya. Dia yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di tempat ini seperti di surga. Umat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Mari lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya. Katakan kiri kanan depan belakang, mari memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Kita akan bersorak memuji Tuhan kita. Nyalakan api Roh-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala semua ya. Oh, oh. Api Tuhan menyala-nyala di tempat ini. Kuasa mujizatnya terjadi. Haleluya. Nyala api Roh-Mu, kuasa mujizat-Mu
Kita akan puji lebih lagi Tuhan kita, amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, panjang lebar tinggi dalam, tidak terukur kasih setianya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Siap menari bagi Tuhan, amin. Jemaat Tiberias Balige bersuka bagi Tuhan. Hey, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi dalamnya tak dapat ku serahi. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu Tuhan, setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi, amin. Jalannya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Katakan dengan iman, kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur, hatiku bersyukur, haleluya. Mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu Tuhan, amin. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, haleluya. Jauh tinggi mengatasi, amin. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, mari bersyukur kepada Tuhan. Jiwa kami memuji-muji Engkau, bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi, dalamnya kasihnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan dengan iman, kasih setiamu besar selamanya, selama-lamanya Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih mantap lagi katakan kepada Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya.
Segala perkara dapat kita tanggung di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita melakukan bagian kita. Tuhan Yesus melakukan bagiannya. Lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Kita pulang dari tempat ini, kita bawa kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panci-pancimu, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Seberapa kita percaya kita lebih dari pemenang? Amin. Tepuk tangan di atas kepala semua. Bersama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang, Saya lebih dari pemenang. lebih Katakan dari saya lebih dari pemenang. lebih dari Semua bisa lebih dari pemenang. Hey, pemenang, kita lebih dari pemenang. dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. segala raja. Haleluya. Mari bangkit, bangkit kita semua. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan panci-panci kemenanganmu. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit dari kelemahan, bangkit dari sakit penyakit. Katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kami lebih dari pemenang.
bukan secara pandangan manusia, tetapi Engkau Yesus yang melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menantikan firman-Nya. Firman Tuhan yang mengenyangkan setiap hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini.
kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan. Firman-Nya yang sebentar kita dengarkan melalui hamba-Nya. Yesus kau segala. Kami serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu terusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Haleluya. Kami percaya percaya mengalami kepadamu. kuasa-Mu. Yesus Tuhan, Kami Engkau percaya juru selamat mengalami hidup kami. perjanjian-Mu Yesus dalam penyembuh hidup sakit kami. penyakit kami. Yesus yang sanggup pulihkan hidup kami. Kami percaya
kepadamu. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Haleluya. Singkapkan bagi kami segala hal yang tidak kami mengerti. Firman-Mu jawaban bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Raja segala raja yang berkenan untuk dapat bersemayam di tengah-tengah kami. Sebab kami telah menyediakan tahta untuk Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Lewat penyembahan, lewat pujian, dan lewat sikap hati kami di dalam menyambut Engkau Sang Raja kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan umat-Mu hari ini. Pulihkan keadaan setiap umat-Mu. Jangan izinkan pulang tanpa pemulihan yang Engkau kerjakan dalam hidup setiap kami. Angkat beban kami sebab Engkau yang memanggil kami. Hai kau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberi kelegaan. Itulah firman-Mu. Biarlah setiap pribadi mengalami kelegaan hari ini, mengalami kelepasan hari ini. Oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Mari Tuhan, biarlah tangan Tuhan terbuka untuk menyambut anak-anak-Mu. Rangkullah mereka dalam kasih-Mu yang maha besar. Dan biarlah anak-anak-Mu yang datang kepadamu dengan kerinduan yang dalam, mereka dapat merasakan rangkulan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan, berhadiratlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Biarlah setiap hati yang telah dipersiapkan menjadi tempat untuk firman ditaburkan. Tuhan, penuhilah kehausan dan kelaparan mereka. Puaskanlah mereka Tuhan, tanpa pulang dengan dahaga, tapi mereka pulang dengan kepuasan, kesegaran daripada Tuhan. Oleh karena karya Roh-Mu yang bekerja lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Berfirmanlah kepada kami, sebab hati kami telah siap mendengarkan. Urapi hamba-Mu, rapi telinga kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Semua sukacita, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari yang kita lalui ke depan ini semakin berat dalam kehidupan kita. Saudara, COVID-19 masih belum teratasi.
COVID-19 ini masih mengancam dunia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu di masa-masa mendatang ini kehidupan kita, saudara, makin berat. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang termeterai oleh meterainya Tuhan, orang-orang yang mempersilakan Roh Kudus memimpin hidup mereka, maka orang-orang itu tentu tidak akan dibiarkan. Mereka akan mengalami Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Dan kita akan melihat kalau Tuhan yang akan menyertai umatnya, segala perkara dapat diatasi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, maka mereka akan tetap tegak berdiri dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan kehidupan. Bersandar pada harta, saudaraku, suatu saat bisa habis, tidak bisa menolong. Bersandar pada daging, saudaraku, suatu saat masa jabatannya habis, kekuatannya habis, maka kita akan jatuh. Untuk itu bersandarlah kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah goyah oleh situasi dan keadaan bagaimanapun. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita masih ada dalam tema perbuatan iman dari bangsa kafir, diwakili oleh Rahab. Mari kita perhatikan Yakobus pasal 2 ayat 25 dan 26. 25 dan 26. Ya, bisa diperhatikan dengan baik. Yakobus 2 ayat 25 dan 26. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Puji Tuhan. Kita sudah belajar bersama-sama Bapak Ibu bahwa oleh karena perbuatanlah Abraham dibenarkan. Kalau oleh karena perbuatan Abraham dibenarkan, maka betapa pentingnya perbuatan iman itu kita miliki di dalam kehidupan kita. Sebab kembali saudaraku ditegaskan, seorang perempuan kafir, dan bukan hanya kafir, melainkan dia juga adalah seorang pelacur. Alkitab mengatakan kafir dan perempuan pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Artinya betapa pentingnya kita memiliki tindakan iman, perbuatan iman di dalam kehidupan kita. Sebab tubuh tanpa roh mati.
Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Yosua pasal 2 Bapak Ibu, kisahnya tentang ini hanya Yakobus menjelaskan bahwa mengapa Rahab itu bisa diselamatkan karena perbuatannya. Tapi latar belakangnya di Yosua pasal 2 ayat 1 kita melihat. Yosua 2 ayat 1 demikian firman Tuhan. Ya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ya. Diutus 2 orang pengintai ke Yeriko, tapi disambut oleh perempuan bernama Rahab. Bahkan kalau saudara baca nanti pasal itu, ia mengambil resiko menyembunyikan musuh mereka itu tanpa keraguan, tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan, tanpa takut oleh apa dan siapapun. Ia menyembunyikan 2 orang pengintai itu dan dia meloloskan mereka untuk lari meninggalkan kota mereka setelah mereka mendapatkan informasi penuh tentang kota itu. Saudara bacalah kisah itu dengan baik. Bukan karena ia berpikir lain tentang 2 pengintai ini. Tapi kalau saudara perhatikan pasal itu, Rahab bilang begini, kami telah mendengar kedahsyatan Tuhan yang menyertai kalian. Kami sangat cemas dan gentar menghadapi kalian. Kami mendengar bagaimana kalian menginjakkan kaki di Laut Merah dan Tuhan menyertai kalian. Itu laut menjadi kering. Sungai Yordan menjadi kering. Kami menjadi cemas, kami menjadi gentar menghadapi kamu. Jadi bukan karena dia punya pikiran lain. Ia telah percaya tentang kabar yang didengar tentang kedahsyatan penyertaan Tuhan dalam perjalanan Israel. Ia ikut takut dan menyembunyikan diri dalam Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu. Itu makanya ia bilang, seluruh keluargaku, ayahku, orang tuaku, saudaraku, jangan sampai ada yang binasa. Ketika nanti Tuhan menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu, ingatlah kami. Saudara, Rahab adalah bangsa kafir, ditambah dia adalah seorang pelacur. Tapi Tuhan mengutus di tempat itu kepadanya 2 pengintai. Inilah yang disebut, saudaraku, kemurahan Tuhan. Saya katakan kepada kita, kita ini bangsa kafir. Kita ini banyak dosa. Kita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, diwakili oleh Rahab. Bahwa kalau Rahab diselamatkan itu hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan.
Itulah hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kerja keras kita. Bukan karena amal kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus berbuat baik. Kita berbuat baik. Kita mengampuni. Kita tidak bisa kepahitan. Kebencian tidak boleh kita simpan di dalam hidup kita. Harus kita melepaskan pengampunan. Bahkan Tuhan anjurkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Kita harus melakukan itu. Tapi bukan karena itu kita diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkanlah, maka wajiblah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena kita sudah diselamatkanlah, maka kita wajib untuk bisa mengampuni, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yosua mengutus 2 orang pengintai dan mereka sampai kepada Rahab. Rahab adalah gambaran dari satu kehidupan yang tidak pernah mengalami kepuasan di dalam hidup ini. Rahab, saudaraku, pindah dari pelukan laki-laki yang satu kepada pelukan laki-laki yang lain. Rahab, saudaraku, pindah dari suami yang satu ke suami orang lain. Dari satu pria yang lain ke pria yang lain. Itu adalah gambaran kehidupan yang tidak pernah puas di dalam menjalani hidup ini. Rahab adalah perempuan. Perempuan adalah gambaran gereja. Begitu banyak gereja yang hidup ini tidak mengalami kepuasan. Kita bagaikan perempuan 12 tahun pendarahan. Pindah dari tabib yang satu ke tabib yang lain. Alkitab berkata dia sudah berobat dari berbagai-bagai tabib. Dari yang terdekat sampai kepada yang terjauh. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Dia sudah berobat ke berbagai tabib. Tapi Alkitab mengatakan keadaannya makin buruk. Untunglah Bapak Ibu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Berhentilah dia mencari tabib. Cukup hanya ketemu dengan Yesus saja. Lalu ia berkata, asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang menghentikan dia dari pencarian akan pertolongan perjumpaan dengan Yesus? Apa yang menghentikan kita dari pencarian akan kepuasan adalah kepuasan akan Yesus. Sebelum kita mengalami perjumpaan secara benar dengan Sang Juru Selamat, kita akan haus terus. Kita akan kelaparan terus.
dan tidak pernah mengalami kepuasan ini. Gak pernah mengalami kepuasan hidup. Itulah Rahab, Bapak Ibu. Dia mencari kepuasan. Tapi saya mau pastikan kepada kita, Rahab tidak pernah puas. Sebab seorang pelacur adalah seorang yang melayani siapapun. Seorang yang tidak pernah puas dalam hidup ini adalah seorang yang mencari kemanapun. Seorang yang tidak pernah puas dalam hidup ini adalah seorang yang tidak pernah berhenti dalam hidup ini, pergi dan pergi dan pergi dan pergi mencari kepuasan di luar Tuhan. Tidak akan pernah ada kepuasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan perempuan ini mengalami ketidakpuasan dalam hidupnya? Yang menyebabkan perempuan ini mengalami ketidakpuasan di dalam hidupnya adalah ia terikat kepada puncak dosa. Kalau saudara baca kitab Kejadian, puncak dosa di akhir zaman itu adalah makan dan minum, kawin dan mengawinkan, persundalan. Makan dan minum pesta pora, kawin dan mengawinkan, pelacuran. Itulah yang menyebabkan wanita ini tidak mengalami kepuasan dalam hidup. Selama saudara jauh dari Tuhan, selama saudara tidak di dalam Tuhan, selama saudara jauh dari hadirat Tuhan dan membenci Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami kepuasan dalam hidup ini. Sebab saudara diikat oleh dosa. Orang yang terikat dengan dosa tidak puas dalam hidup ini. Walau sudah dapat ini, sudah dapat itu, sudah dapat yang diinginkan hati, sudah dapat yang dirindukan hati, sudah dapat yang didoakan, sudah dapat yang diharapkan. Percayalah, selama dosa ada di dalam hati, selama dosa masih ada dalam pikiran, selama dosa masih menguasai kita, hidup ini tidak akan pernah puas. Tidak akan puas. Coba lihat orang kaya, Bapak Ibu. Sudah punya segala-galanya, ujung-ujungnya cari Tuhan. Coba dengarkan nasihat yang paling berhikmat sebelum dan sesudah dia ada, bernama Salomo. Dia bilang, aku berlelah-lelah menulis buku. Aku berlelah-lelah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang kudapat, semuanya akan kutinggalkan. Dan dia mengakhirinya dengan berkata, sia-sia semuanya tanpa takut akan Tuhan. Harus ada kesadaran bahwa tidak ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sandaran yang tepat yang bisa bertahan kekal selama-lamanya. Harta tidak bisa jadi sandaran kita. Jabatan tidak bisa menjadi sandaran kita.
kekayaan tidak bisa menjadi sandaran kita. Semuanya punya musim. Semuanya itu punya waktu. Semuanya itu punya keterbatasan. Tapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak ada musimnya. Kapanpun Dia akan tetap bisa hadir di dalam hidup kita. Dan Dia bisa menjadi sandaran hidup kita. Sampai kapanpun tidak akan bisa tergoyahkan. Mari kita bersandar kepadanya. Jangan hidup di dalam dosa. Tanggalkan pakaian dosa. Tanggalkan jubah dosa. Singkirkan dari kehidupan kita. Jauh-jauh. Agar hanya Tuhan Yesus sajalah yang menjadi pengharapan kita. Penolong yang setia, yang tidak pernah berubah, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, penjaga Israel. Dialah Tuhan, Tuhan Yesus, gunung batu kita. Dialah penolong satu-satunya yang bisa kita harapkan, yang bisa kita andalkan, yang tidak pernah bisa terkalahkan. Dia tegak, tetap bisa menolong kita kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria itu juga adalah bangsa kafir. Dia 5 kali kawin, Bapak Ibu. 5 kali kawin. Dan Tuhan Yesus bilang, para laki-laki yang ada padamu sekarang itu juga bukan suamimu. Tidak ada kepuasan sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Nggak ada kepuasan Bapak Ibu. 5 kali kawin cerai, tidak ada kepuasan. Karena tidak ada kepuasan saudaraku. Mengapa tidak ada kepuasan? Tidak ada Tuhan di dalam hidup. Yang ada adalah dosa. Dosa bangsa kafir. Dengar. Bapak-bapak secara khusus. Kita nih bapak-bapak. Kalau masih doyan dengan kawin cerai. Ya. Kita masih doyan dengan kawin cerai. Banyak orang saudaraku tidak kawin cerai secara pandangan orang. Tapi kawin cerai dalam pikiran. Itu kafir. Itu orang kafir. Itu dosa bangsa kafir. Kawin cerai itu adalah dosa bangsa kafir. Dosa orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan yang masih doyan kawin cerai adalah dosa bangsa kafir. Yang tidak mengenal Tuhan. Itu kepuasannya. Bapak Ibu, Yosua mengutus 2 pengintai. 2 pengintai ini dalam kehidupan kita hari-hari ini menunjuk kepada 2 hal. Firman dan Roh Kudus. Kalau saudara terima firman dan Roh Kudus, seberapa besar dosa kita, masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kita sudah menolak keberadaan firman dan Roh Kudus
yang menjumpai hidup kita, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Untuk orang haus, tidak ada kepuasan di dalam hidupnya. Untuk orang haus, perlu air yang sejuk. Ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu oleh bangsa kafir. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesuslah yang dapat menyembuhkan kehausan setiap kita. Mengapa Yesus adalah satu berkat yang bisa menyembuhkan kehausan kita, memberi kita kepuasan, karena Yesus adalah air kehidupan. Katakan amin. Yesus adalah air hidup. Kalau seseorang lagi haus, kalau tidak tertahankan lagi kehausannya, bisa mati. Itulah yang sering kita dengar, dehidrasi. Ada kekeringan di dalam tubuh yang terjadi. Kekeringan itu menyebabkan manusia bisa mati kalau ia tidak menemukan air. Itu makanya saudaraku, seorang perempuan Rahab yang adalah seorang pelacur, ia terus segera mencari terus di mana ia bisa menemukan kepuasan. Ia berpindah dari laki-laki yang satu ke laki-laki yang lain. Ia mengalami kekeringan. Dia butuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepuasan. Dia haus amat dalam. Dan apa yang terjadi? Dengan apapun, dengan siapapun, saudara cari kesembuhan akan kehausan kita, tidak akan dialami oleh siapapun. Karena hanya Yesus yang bisa menyembuhkan setiap kehausan manusia. Karena Yesus adalah air hidup. Mari kita berlari mengejar Yesus yang adalah air hidup. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan kehausan kita. Hanya Dia yang bisa memulihkan kita dari keadaan haus. Hanya Dia yang bisa mengangkat rasa haus kita dan Ia berikan kepada kita air hidup. Air hidup itulah yang dicari oleh perempuan Samaria. Itulah yang menyembuhkan wanita Samaria dari kehausan yang melanda hidupnya. Ketika perempuan Samaria menemukan air hidup itu, yaitu Yesus yang berjumpa dengan dia di sumur Yakob, maka sembuhlah dia dari kehausannya. Ia memiliki perbuatan iman. Ia menyelamatkan kampung halamannya, datang kepada Yesus. Karena ia sudah disembuhkan dari kehausannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini membutuhkan Yesus. Dunia ini membutuhkan air hidup. Tuhan berharap saudara menjadi pembawa air hidup itu. Tuhan berharap saudara melangkah, saudara bergerak, saudara bekerja untuk membawa air hidup itu ke banyak orang. Karena dunia ini dilanda oleh kehausan. Dunia ini dilanda oleh kehausan yang amat. Kalau tidak ada air hidup mereka temukan, mereka akan segera mati.
mereka akan binasa. Mereka haus sekali, saudaraku. Kalau mereka berdosa, kalau mereka melakukan yang jahat, itu karena mereka haus. Mereka pikir mereka puas akan hal itu. Mereka pikir mereka sembuh dari kehausan dengan mengejar itu. Setelah dapat, belum juga. Itu makanya kejar lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara yang sudah diselamatkan. Saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara harus bawa air hidup itu. Saudara harus perkenalkan air hidup itu. Untuk kesembuhan banyak orang. Bagaimana saudara bawa kabar baik itu? Hidupmu pun di tempat tersembunyi. Begitu gelapnya hidupmu. Di tempat tersembunyi yang tidak ditahu orang. Di tempat tersembunyi yang tidak dilihat orang. Betapa gelapnya hidupmu. Bagaimana engkau bisa menyembuhkan orang? Hidupmu begitu gelap. Keluar dari kegelapan. Supaya hidup kita dapat menjadi pembawa air hidup itu. Begitu banyak orang sombong, saudaraku, hari-hari ini. Merasa diri sorga sudah dia punya. Merasa dia paling benar di dunia ini. Merasa dia paling suci di dunia ini. Tapi di tempat gelap sendiri, dia hidup dalam pikiran yang penuh dengan yang jahat. Makanya hidup kita nggak bisa jadi pembawa kabar baik. Hidup kita nggak bisa menjadi pembawa air hidup. Kita nggak bisa menyodorkan air hidup kepada banyak orang. Untuk menyembuhkan kehausannya. Ayo beritakan kepada saya. Berapa banyak saudara teman yang paling dekat. Saudara perkenalkan Yesus air hidup itu. Kenapa? Itulah buktinya. Hidup kita betapa gelap. Kita belum menjadi pemilik-pemilik air hidup itu. Kita sendiri pun masih haus. Kita sendiri pun masih dehidrasi. Kita sendiri pun masih kekeringan. Mengapa teman kita nggak bisa kita saksikan Yesus? Karena apa yang kita punya, itulah yang kita saksikan. Mengapa kita tidak bisa saksikan? Karena kita belum punya. Tanamkan ini dalam hati kita. Kalau belum ada bebanmu untuk membawa kabar baik itu pertanda kita, engkau dan saya belum punya itu. Makanya saudaraku, hidup ini berhenti menjadi orang paling suci di dunia. Kita kalau ngomong ini saudara, waduh, orang lain semua binasa. Agama lain semua binasa. Hanya kita yang sudah punya Tuhan Yesus. Tapi justru kita belum memiliki air hidup itu. Kita sendiri pun kehausan. Apa buktinya kita kehausan? Yang kita cari bukan Tuhan. Yang kita kerjakan bukan yang diperintahkan Tuhan. Yang kita kerjakan, yang kita cari adalah apa yang dicari oleh bangsa kafir. Yang kita cari, yang kita kerjakan adalah apa yang dikerjakan oleh bangsa kafir. Bukan Tuhan yang kita kejar. Bukan hadirat Tuhan yang kita kejar. Bukan kebenaran firman yang kita kejar. Tapi apa yang dikerjakan orang kafir, itu yang dikerjakan oleh orang Kristen. Yang dicari orang kafir, itu yang dicari orang Kristen. Yang dimiliki orang kafir, itu yang dimiliki orang Kristen. Mengapa begitu? Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya jujurnya, ini ya, Paulus bilang begini, aku ingin melakukan yang baik, tapi justru yang tidak baik yang aku kerjakan. Mengapa?
itulah bukti dosa yang mengerjakan itu dalam diriku. Mengapa kita sering lebih membenarkan diri daripada orang lain? Walaupun hidup kita lebih kotor dari orang lain. Itulah dosa kesombongan. Dosa nih. Itulah dosa itu. Saudara mau cari dosa itu di mana? Itulah dosa itu. Diingatkan, ditegur, marah, membenarkan diri. Saudaraku, ini sudah akhir zaman. Emang kapan lagi rupanya kita mau bertobat? Apakah menurut kita datang dulu Tuhan? Emang kapan lagi kita menjaga pikiran ini? Hidup penuh ketakutan. Lari dari tanggung jawab. Begitu mujizat diserukan. Semua haleluya amin. Begitu melakukan diserukan. Gak kedengaran suaranya. Kenapa kita lari dari tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen? Mengapa kita lari dari tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus? Bukankah seorang pengikut Kristus apa yang diperintahkan itu yang dilakukannya? Haleluya. Semoga kita menyadari, sebab hanya dengan melalui menyadari, kemungkinan besar masih ada kesempatan untuk kita diselamatkan. Bapak Ibu, kita coba beralih dulu melihat perempuan Samaria. Yohanes 4. Yohanes 4 dimulai dari ayat 10. Yohanes 4 ayat 10 dan seterusnya demikian firman Tuhan. Ya. Jawab Yesus kepadanya, Terus, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah Ya. dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. lanjut. 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Saudara, Yesus bilang kepada perempuan Samaria ini, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah, siapa yang ngomong kepadamu ini, yang berkata kepadamu ini, berilah aku minum, sebenarnya niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Siapa yang ngomong ini kepadamu, beri aku minum? Yang ngomong sama dia siapa? Yesus. Berarti seandainya perempuan Samaria itu mengenal siapa Yesus, pemberi air hidup, maka ia sudah memberikan air hidup itu kepada perempuan itu. Artinya, kalau perempuan itu tidak mengenal dengan baik Yesus yang adalah pemberi air hidup, maka dia tidak akan pernah bisa dapatkan air hidup. Artinya, kalau saudara dan saya belum mengenal dengan baik bahwa Yesus adalah pemberi air hidup, bahwa Yesus adalah yang menyembuhkan kehausan kita, bahwa Yesus adalah yang menyembuhkan dehidrasi kita, bahwa Yesus adalah yang menyembuhkan kita dari kematian akibat dehidrasi yang terlalu luar biasa itu. Kalau kita belum mengenal Yesus dengan baik, maka kita tidak akan pernah bisa sembuh dari dehidrasi kita. Kita akan kehausan terus. Bagaikan laut kita tusan.
Aku mau puas ini, mau cari biar sembuh kehausanku. Aku mau cari harta sebanyak-banyaknya. Aku mau cari nama sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya. Aku mau cari nama, aku mau cari jabatan sehebat-hebatnya. Karena kita lagi kehausan. Dengar, selama kita belum mengenal Yesus yang adalah pemberi air hidup itu, kehausan manusia tidak akan pernah bisa sembuh. Tidak akan. Dia akan terus mengalami kehausan. Walaupun sampai dia dapatkan sebanyak-banyaknya harta. Dia dapatkan sebanyak-banyaknya nama. Dia dapatkan sebanyak-banyaknya pergaulan yang begitu luar biasa. Tetap haus. Itu makanya Yesus bilang, kalau engkau tahu yang bilang sama kamu ini beri aku minum. Kalau engkau kenal dia, ia akan memberi kepadamu air hidup. Sayang engkau belum kenal dia. Mengapa orang saudaraku tidak lebih mengutamakan Tuhan? Karena ia tidak tahu kalau Yesus itu adalah pemberi kepuasan dalam hidupnya. Saat ibadah justru dia lari cari kepuasan. Saat ibadah lagi bersungut-sungut terus dia lama kali. Kepuasanku bukan di sini, Pak. Lalu di mana, Bu, kepuasan? Di sana, Pak. Ngobrol dengan orang, Pak. Itu kepuasanku, Pak. Lalu kemana kepuasannya, Pak? Pak, aku sedang ditelepon teman-temanku, itu kepuasanku, Pak. Makanya dia buru-buru mau lari dari hadirat Tuhan. Karena dia tidak tahu Yesus adalah si pemberi air hidup. Yang menyembuhkan akan kehausan kita. Manusia. Bapak Ibu, hargai ibadah. Sebagai bukti. Bahwa kita tahu Yesus itu segala-galanya. Dia yang memberi kepuasan bagi jiwa kita. Dia yang menyembuhkan kehausan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena perempuan itu tidak tahu. Maka ia belum dapat air hidup itu sampai di situ. Dari mana kita tahu bahwa dia belum tahu? Lihat omongannya di ayat 11. Ya silakan Pak. Ayat 11. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi ada potmu Tuhan. Lucunya Bapak Ibu menarik memang untuk direnungkan kata-kata ini. Dari mana engkau dapat air hidup itu? Dia ngomong kayak begitu sementara di omongannya yang lain dia bilang Tuhan. Loh kok dia ragu Tuhan? Tapi Tuhan pun dia ragukan. Oh orang Kristen. Tuhan inaita tu Yesus sih Tuhan. Alessia dia udah pot mau air hidup. Hah isan udah potu. Molo udah potu go artai isi udah potu. Air hidup ini. Kalau dapat aku di sana teman-teman yang bisa membuat aku terhibur itulah air hidupku. Di situ aku puas. Ini perempuan Samaria ini juga mewakili kita. Sering sekali kita berkata Tuhan, Tuhan. Tapi kita tidak percaya kalau dia pemberi air hidup. Siap dia udah potmu. Enabal gedo hosian opung nami Abraham si Jakob. Saudaraku, tapi di sisi lain dia ngomong Tuhan. Tapi di sisi lainnya dia ngomong, dari mana kau dapat air? Di sisi lainnya dia ngomong, dari mana kau dapat berkat? Di sisi lainnya dia ngomong, bagaimana kau bisa aku memberi kemenangan? Hisan doda potu, hisan. Makanya orang saudaraku tidak butuh Tuhan. Tidak mereka jadikan Tuhan itu kepuasannya. Bapak dan Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan. Hari ini renungkan baik-baik.
Sudahkah kita mengenal Yesus itu sang pemberi air hidup? Sudahkah kita mengenal Dia sang pemberi berkat? Sudahkah kita mengenal Dia sang pemberi kemenangan? Sudahkah kita mengenal Dia sebagai pemberi kekuatan untuk dapat melewati berbagai masalah kehidupan, tantangan hidup, problem hidup, dan yang dapat menyelamatkan kita dari arus badai yang menerjang hidup kita? Yesus, kalau kita mengenal Dia dengan baik dan benar, Ia sanggup menolong kita dari semuanya itu. Ia sanggup selamatkan kita dari semuanya itu. Tapi masalahnya karena kita kebanyakan belum kenal dengan baik Yesus, sang pemberi air hidup itu. Malah kita pertanyakan, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dari manakah engkau memperoleh berkat itu? Lah, itu makanya saudaraku, kita gak pernah serius dengan Tuhan. Kita hanya sama dengan orang yang beragama. Itu dia doho. Bamangulaon agamaku. Begitu Bapak Ibu. Hampir rata-rata loh itu. Semua termasuk orang Kristen hanya beragamanya. Melakukan hukum-hukum keagamaan. Iya kan? Semua kita sudah tahu kan? Haleluya. Iya. Coba dulu ditampilkan dari sana dulu di layar. Roma pasal 10. Kau tajul nggak usah di apa. Roma pasal 10 ayat yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka apa? Itu kerinduan dan keinginan hati Paulus. Tapi ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ayo ucapkan sama-sama. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. 3 ya. Perhatikan itu. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Bahkan berapa banyak orang mati karena agama. Karena dia berpikir bahwa dia melakukan untuk Allah. Karena mereka berpikir bahwa mereka berbuat untuk Allah. Bahkan membunuh orang. Karena dia berpikir dia berbakti kepada Allah. Tapi sayang, tanpa pengertian yang benar. Kita Kristen juga banyak sekali demikian. Kita berpikir karena kita pergi ke gereja. Dan kita berpikir bahwa kita sudah berbakti kepada Allah. Karena kita giat untuk Allah. Tapi perhatikan, tanpa pengertian yang benar. Itu Bapak Ibu. Mengapa kita sulit memahami kebenaran? Karena apa? Ayat 3. Coba ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Yang menyebabkan banyak orang tidak takluk kepada kebenaran Allah. 1, karena mereka tidak mengerti kebenaran itu sendiri. Yang kedua, karena mereka terus berjuang mempertahankan kebenaran. Kebenaran dari diri mereka sendiri. Atau dari kebenaran kelompok. Atau dari kebenaran suku. Atau dari kebenaran marga. Atau karena dari kebenaran yang bukan berasal dari kebenaran yang sebenarnya. Makanya dia sulit takluk kepada kebenaran Allah. Dia cari terus perlawanan. Sepanjang kebenaran-kebenaran dari dunia ini masih kita pegang, saudara sulit tunduk kepada kebenaran Allah. Kita harus lepaskan diri dulu dari kebenaran-kebenaran dunia ini.
baru bisa kita takluk kepada kebenaran Allah. Haleluya. Nah itu Bapak Ibu, saya berharap kita mengerti dengan baik, Yesus adalah pemberi air hidup. Ya, coba ayat 11 Pak. Ya, coba perhatikan ya Bapak Ibu. Yohanes 4 ayat 11. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya, dia tanya dari manakah engkau memperoleh air hidup itu. Dia nggak tahu Yesus itu sendirilah yang adalah air hidup. Dirinya sendirinya, diri Yesus itulah air hidup. Yang berdiri di depannya itulah air hidup. Tapi dia tanya, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Padahal di depannya air hidup itu, Yesus itu. Ayat 13, mari kita perhatikan, ini jawab Yesus. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Terus 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah perhatikan Bapak Ibu, barang siapa minum air ini, air dari dunia, air yang hanya sebatas daging, air yang diberikan dunia, dunia menjawab kita untuk memberi kita kepuasan, bisa melalui jabatan, bisa melalui harta, bisa melalui fasilitas, bisa melalui jodoh, bisa melalui ini dan itu semua adalah berasal dari dunia. Dan Yesus bilang apa yang berasal dari dunia, barang siapa minum air itu, ia akan haus lagi. Ia terus akan haus lagi. Sudah dia dapat ini, haus lagi. Sudah dia dapat itu, haus lagi. Saya mau tanya, siapa orang paling kaya di dunia ini? Puas? Gak ada kepuasan. Tapi orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, pertobatan yang benar, mereka akan menjadikan Tuhan, kalau yang lain adalah nomor belakangan. Kenapa? Sudah banyak memberi kesaksian Bapak Ibu. Bahkan ada yang punya perusahaan besar pernah bersaksi bahwa ketika ia mengenal Tuhan dengan baik dan benar, ia mematok dari pemasukan perusahaannya sekian persen untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang kita pikir-pikir, itulah kalau orang sudah puas. Kita pikir-pikir lagi pula, semua dia sudah punya. Setelah dia renungkan, aku sudah punya semuanya, mau ngapain lagi? Ketika ia menemukan air hidup itu, makanya ia patok sekian persen ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, pahami akan hal ini. Yesus bilang barang siapa minum air ini akan haus lagi. Air tidak harus selalu dalam bentuk air secara fisik. Air bisa pengertian dalam bentuk yang kita kejar. Yang kita pikir bisa menyembuhkan kehausan kita. Dalam bentuk apapun saudara bisa terjemahkan apa yang saudara sedang kejar hari-hari ini. Bahkan saudara rela tinggalkan Tuhan dan tidak mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi Yesus bilang barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Siapa itu air hidup? Yesus itu sendiri. Dengan saudara mendapatkan dia, saudara akan mendapatkan kepuasan. Sebab dia adalah air hidup itu sendiri. Bapak Ibu ayat 15 silakan Pak. Ayat 15. Ayat 15. Iya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu
supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Haleluya. Udah mulai dia nangkap. Wah, bagus sekali air itu. Air hidup itu. Wow, kalau aku minum air ini, kata Yesus, aku akan haus lagi. Kalau aku minum air yang akan diberikannya, itu akan menjadi mata air yang terus menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Wow, luar biasa air hidup itu. Maka dia bilang, berikan aku air hidup. Tuhan, berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus lagi. Supaya aku tidak datang lagi ke tempat ini menimba air ini. Kasih aku air itu Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau orang sudah menemukan air hidup itu, dengar baik-baik. Supaya aku jangan datang lagi ke tempat ini menimba air. Artinya apa? Tuhan berikan aku air hidup itu. Supaya aku jangan kembali lagi kepada hidup lamaku. Supaya jangan lagi aku kembali kepada duniaku. Dan menimba air untuk kepuasanku di sana. Supaya aku jangan datang lagi kepada keinginan, tabiat nafsu daging. Sebab kalau orang sudah mendapatkan air hidup itu, maka dia akan berhenti untuk kembali kepada hidup yang lama. Supaya aku jangan datang lagi ke sini Tuhan. Asa udang mulak-ulak beau tu budi. Berikan aku air hidup itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita butuhkan hari-hari ini. Kita butuh air hidup itu supaya kita jangan kembali kepada hidup lama kita. Kita butuh air hidup itu supaya kita jangan kembali kepada nafsu daging, nafsu yang lama, kepada kejatuhan kita kemarin. Supaya kita jangan kembali ke sana. Kita butuh air hidup itu. Setiap pribadi, ayo rindukan, ayo hauskan akan pribadi Yesus yang bisa memberikan kita air kehidupan. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Dialah adalah air hidup bagi kita. Dia adalah sumber air kehidupan bagi kita. Dia yang kita butuhkan utamanya di zaman akhir ini. Di zaman kegelapan ini menutupi bumi. Disinilah kita butuh Yesus yang adalah terang. Yesus adalah pemberi air kehidupan itu. Tuhan, kasih aku air hidup itu Tuhan. Biar jangan aku datang ke sini lagi. Artinya, Tuhan, berikan aku air hidup itu Tuhan. Supaya aku jangan kembali ke hidup lamaku. Supaya jangan lagi kuambil dosa yang lama itu. Dan kumandikan lagi Tuhan. Supaya aku puas. Kalau Engkau berikan aku air hidup itu, aku puas. Aku tidak akan kembali kepada hidup lamaku lagi. Saya serukan berhenti dengan hidup yang lama. Dapatkan Yesus hari ini. Rindukan Yesus hari ini. Kenal dia dengan lebih baik, dengan lebih mantap. Dengan lebih rindu, dengan lebih haus. Biarlah kehausan kita yang utama adalah pribadi Yesus. Biarlah Yesus itu kita dapatkan. Kita kejar, kita cari sampai dapat. Karena dialah kehidupan kita. Yang akan menyembuhkan kita dari dehidrasi kita. Sehingga kita bisa hidup kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik, ini menarik sekali saudara. Ya, pembicaraan Yesus dengan perempuan. Membuka pemikiran kita. Membuka pengertian kita. Tuhan berikan aku air itu. Biar jangan kembali lagi aku ke sini. Biar jangan kembali lagi ke hidup lamaku. Biar jangan lagi aku kembali kepada dosa lamaku. Biar jangan aku kembali kepada kejahatanku. Sebab kalau Engkau memberikan aku air hidup itu, aku tahu aku pasti puas. Yesus adalah kepuasan kita. Haleluya. Kita lihat Bapak Ibu selanjutnya 17. Lanjut ya. Ayat 17.
Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak. Sorry. Ayat 15 dulu Pak, ayat 15. Ayat 15. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Terus 16 kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. ya, perhatikan baik-baik. Saya tuntaskan dulu ini. Karena ini penting. Ayo ucapkan sama-sama penting. Ayo angkat tangan dulu, siapa yang mau menerima air hidup? Semua kita, haleluya, amin. Ya, silakan turunkan tangan kita bersama-sama. Kata perempuan itu, berikan aku air itu supaya aku tidak haus. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus bilang apa? Kata Yesus kepadanya, pergilah. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Gak nyambung Bapak Ibu? Gak nyambung kan? Perempuan itu bilang, Tuhan kasih aku air itu Tuhan. Biar aku jangan datang lagi ke sini. Biar jangan kembali lagi aku kepada hidup lamaku. Kira-kira begitu gambaran. Yesus bilang apa? Oke, aku mau berikan air hidup itu. Panggillah. Arti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini mau menerima air hidup itu. Salah satu syaratnya bereskan dosa. Mengapa suaminya yang dipanggil? Karena hubungannya di dalam kekeluargaan, hubungannya dengan suami yang ada padanya adalah hubungan yang tidak sah. Hubungan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ada dosa di dalam hidup. Ada dosa yang ia simpan. Ada dosa yang ia sembunyikan. Ada dosa yang ia rawat. Ada dosa yang ia pelihara. Ada dosa yang tumbuh di sana. Di dalam kehidupan. Yesus itu tidak bodoh Bapak Ibu. Saya tahu hari ini. Setiap kita menginginkan air hidup itu. Kalau saya sendiri pun tidak bodoh. Apalagi Tuhan Yesus yang aku sembah. Amat tidak bodoh. Saudara mau menerima air hidup itu, bereskan dulu hidup kita. Bereskan dulu dosa kita. Bereskan dulu hati kita. Bereskan dulu pikiran kita. Sekalipun saudara sudah mengaku terima Yesus, tapi kalau hidup kita belum kita bereskan dari niat-niat jahat, pikiran-pikiran jahat, hati yang jahat, tabiat-tabiat yang jahat, jangan harap air hidup itu kita bisa dapatkan. Karena Yesus sendiri yang ngomong kok. Panggil suamimu, ayo bereskan hubunganmu. Bereskan dosamu. Bereskan kejahatan yang disimpan dalam diri. Baru bisa datang kau ke sini, terima air hidup. Bapak Ibu, hari ini karena 1 minggu ini saya merenungkan dialog ini. Luar biasa. Saya terkagum-kagum. Dengan dialog ini saudaraku antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Itu memenuhi pikiran dan hatiku. Dan Tuhan sendiri beri aku pengertian. Sehingga aku bisa menyampaikannya kepada kita. Tuhan, beri aku air itu Tuhan, biar aku jangan datang ke sini, jangan hidup lagi kepada hidup yang lama. Ya udah, panggil suamimu. Bereskan dosa. Kalau kita mau hari ini Bapak Ibu, menerima air hidup itu bereskan dosa. Gampang. Apa yang kering dalam hidup kita? Apa yang kering di dalam rumah tangga kita? Dengan menerima air hidup hari ini,
semuanya akan dipulihkan. Semuanya akan disembuhkan. Semuanya akan mengalami kembali kebahagiaan. Gampang kepada Yesus untuk menyembuhkan kita dari setiap keadaan kita, situasi kita. Tuhan, berikan aku air hidup itu. Mungkin itu doa kita semuanya. Mungkin itu harapan kita bersama. Tuhan, kasih aku air hidup itu. Biar aku jangan kembali kepada hidup lamaku. Yesus bilang, panggil suamimu. Kalau dia misalnya suami, panggil istrimu. Kalau dia misalnya orang tua, panggil anakmu. Kalau misalnya dia anak, panggil orang tuamu. Kalau misalnya dia karyawan, panggil atasanmu. Kalau dia misalnya adalah pimpinan, panggil bawahanmu. Di mana engkau sedang menyimpan dosa, di mana engkau sedang memiliki dosa, panggil, selesaikan, bereskan. Supaya dosa itu jangan ada lagi. Baru aku berikan air hidup itu. Dan ketika air hidup itu diterima oleh setiap pribadi, tidak akan haus lagi. Akan disembuhkan dalam segala kehausan. Haleluya, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, bereskan dosa. Selesaikan dosa yang masih mengikat, yang masih membelenggu. Mari bereskan semuanya. Pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang negatif, sikap-sikap hati yang tidak benar, yang suka berontak, suka melawan, itu bereskan semuanya. Supaya air hidup itu kita bisa terima hari ini dengan baik, dengan utuh, dengan sempurna. Sehingga kita membawa pulang air hidup itu dalam kesegaran. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kalau sudah kita siap untuk membereskan itu, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan hari ini. Haleluya. Coba Pak, dilanjut Pak. Ayat 17. Kata perempuan itu, Ya. aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, kalau kita jujur, maka Tuhan akan berkata kepada kita, dalam hal ini engkau berkata benar. Dosa kita akan diampuni. Jujur. Dibereskan saja. Ya, panggillah suamimu. Tuhan, aku gak punya suami. Tepat apa yang kau bilang itu. Sebab suami yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya. Nah, ayat 18. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Terus 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. mulai terbuka. Mulai mengenal. Mulai mengerti. Mulai tahu siapa yang ngomong dengan dia. Kalau kita sudah tahu, disitulah terjadinya penerimaan akan air hidup itu. Katakan amin. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Ini beda ini.
sandaran. Hanya kan berharap padamu. Angkat tangan kita sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan. sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Tuhan pemulihku. Jadi Bapak Ibu, Dia sumber tempat kita bersandar. Kalau kita sudah menemukannya, maka itu berarti kita menemukan sumber kita. Itu berarti kita menemukan sumber air kita. Di mana kita bisa bersandar sepenuhnya. Ini penting kita renungkan baik-baik. Sampai kapan Bapak? Sampai kita mengenal. Kemarin saya mendengarkan saudaraku tadi malam. Perdebatan-perdebatan orang Muslim dengan Kristen. Yang Muslim bilang begini. Bagaimana aku bisa percaya Yesus itu Tuhan? Kalau logika saya masih belum yakin. Ayo mantapkan saya biar aku mengerti. Begitu banyak di antara kita Bapak Ibu. Sampai hari ini gak mantap kita mengerti siapa Yesus. Sumber. Apa yang saudara butuhkan dia sumbernya. Apa yang saudara cari dia sumbernya. Apa yang saudara rindukan dia sumbernya. Dia sumber segala sumber. Yang tidak mengenal musim kering. Itu makanya kita cari. Haleluya. Dia sumber Bapak Ibu. Makanya cari dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Cari. Ya. Nah di sini dia mulai saudara berkata, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia mulai percaya. Dia mulai mengenal. Dia mulai mengerti. Ya. Nah sampai nanti kita memiliki tindakan iman. Sampai kita memiliki perbuatan iman. Ya. Ayat 25 Pak. Ayat 25. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terus 26 kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. puji Tuhan. Sampailah kepada intinya, Yesus berkata, karena dia udah mulai ngerti. Dia mulai mengatakan tadi, aku sekarang yakin engkau nabi. Ayat 25, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus segera berkata, nah itu dia, akulah yang kau maksud itu.
aku. Begitu dia dapat, begitu dia mengenal, begitu dia mengerti, dia langsung memiliki tindakan iman. Ingat ya, jadi jangan sudah selamat nggak ada tindakan iman. Jangan sudah selamat tidak ada perbuatan iman. Ya, nah, selamat tapi tidak ada tindakan iman, tidak ada perbuatan iman. Ayat 28, lihat tindakan imannya. Ayat 28. Ayat 28, ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Terus 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Terus 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. perhatikan, ini tindakan iman. Nah, itu dia kata Yesus, akulah yang kau maksud itu. Langsung dia lari, saudaraku. Ia tinggalkan tempayannya, lalu ia lari ke kampung, ke kotanya. Ia bercerita tentang Yesus yang mengenal seluruh kehidupannya, yang menelanjangi dia, yang tahu semua dosanya. Ia ceritakan kepada orang. Lalu satu kota itu dibawa datang kepada Yesus. Ini tindakan iman. Ini perbuatan iman. Setelah dia yakin itu Yesus. Setelah dia percaya itu juru selamat yang adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Ia yakin, ia lari. Dia memiliki tindakan iman. Ia panggil orang-orang datang kepada Yesus. Berek hamujo, ada orang di sana, dia tahu semua kehidupanku. Jangan-jangan dia itu Kristus. Ayo, datang semua satu kampung datang kepada Yesus. Sampai sekarang asa dia leleng hita Kristen, apalah sahala bidang berani hita bersaksi. Nah sopa jupang dobe hita Yesus. Sahala bidang berani hita bersaksi. Apalah ulah dongat tiap hari ketemu, nggak berani kita menyaksikan sumber air hidup yang sudah kita miliki. Itu pertanda kita masih belum memiliki Yesus dalam hidup kita. Karena tidak ada tindakan iman. Ayo Bapak Ibu, mari kita miliki tindakan iman. Mari kita miliki perbuatan iman. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Bukti dosa kita sudah diampuni. Bukti sudah kita terima kepuasan dari Tuhan. Bukti bahwa kita sudah yakin nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Ayo saksikan Yesus. Bawa orang datang kepada Yesus. Perkenalkan Yesus adalah sumber air hidup. Haleluya. Coba kita lihat ayat 40. Ayat 40. Ya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Kalau sudah kenal Yesus, pasti dang olo paluaon Yesus. Haleluya. Pasti. Ayo tinggal bersama kami Yesus. Itulah orang yang sudah menerima Yesus, sudah percaya Yesus, sudah kenal Yesus. Ya, itu kalau orang saudara katanya dia sudah kenal Yesus, apalah holan membuat dirinya beribadah, gak bisa. Itu gak benar. Yesus ini saudaraku sudah ditemukan perempuan oleh kota Samaria. Ayo tinggal sama kami. Ya, itu orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Coba lihat komitmen mereka ya, bahwa mereka ini sudah diselamatkan. Hasil dari penginjilan, seorang perempuan pendosa yang haus, tapi sekarang dia sudah disembuhkan. Ayat 42. Perhatikan. Ayat 42. Ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Ya. kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya, satu kota diselamatkan oleh perempuan sundal, perempuan pelacur, perempuan yang kawin cerai. Saudara, memiliki dosa, puncaknya dosa. Tapi ia dipulihkan,
disembuhkan dari kehausannya setelah ia bertemu dengan Yesus, sumber air kehidupan. Ia bisa bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, jadilah saksi Kristus. Bukti bahwa kita sudah disembuhkan dari kehausan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan minggu depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.